anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan curhat Ramadan bersama Ustaz Zalfi dengan tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita alami saat ini. Untuk menginjak acara selanjutnya, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran serta penerjemahannya yang akan disampaikan oleh Saudari Iva dan Saudari Nurwati. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. War-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mana Mbak Nur? Mbak Nur di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua DPLN SBMI Singapura, yaitu Saudari Supriyatin. Monggo Bu, waktunya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DPN SBMI Pusat yang sudah memfasilitasi dan memberikan moral support pada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih Ketua Umum SBMI Mas Haryanto dan segenap pengurus DPN SBMI Pusat. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Bapak Ustadz Zalfi yang sudah bersedia meluangkan waktu buat kami. Semoga dengan kehadiran beliau bisa mengobati kerinduan kami. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya apa yang disampaikan beliau nanti. Sekian dulu sambutan dari saya dan ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudari Kuswati. Waalaikumsalam. Bu Kuswati kemana? Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu semua untuk mengobati rasa rindu kami kepada Bapak yang biasanya setiap minggu selalu ketemu. Namun sekarang sudah berapa minggu ya kita nggak ketemu, Pak. Monggo Pak Zalfi, kita harapkan curhat dari teman-teman juga kepada Bapak dan kita dengarkan dulu paparan dari Bapak tentang acara mudik di bulan ini yang mungkin kita nggak bisa mudik semuanya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih saya ucapkan dan apresiasi atas undangan dari kawan-kawan SBMI, terutama yang mulia Ma'antin, kemudian moderator dan kawan-kawan yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Saya seperti biasa memang tidak mau kalau kita dianggap tausiah, karena kawan-kawan ini pada dasarnya juga sudah tahu. Cuma mungkin kita perlu bicara, ngobrol, dan kemudian menyampaikan apa yang rasa, dan kemudian mungkin ada kawan lain juga bisa membantu, atau sekedar ngomong saja itu sudah mencukupi. Kawan-kawan sekalian, saya memberikan beberapa alternatif judul yang jelas kalau bisa namanya jangan tausiah. Akhirnya panitia memilih
makna mudik dalam Lebaran tahun ini. Ya, oke. Yang pertama saya ingin memberikan pengertian mudik. Mudik secara umum kita pulang kampung. Setelah mungkin kita nggak di rumah, sekarang kita mudik. Dan itu adalah cita-cita semua kita dan kita ingin itu dilakukan. Ya, banyak kita yang mau, walaupun kadang-kadang ada juga yang tidak mau. Ya, artinya saya pilihnya nggak usahlah sekarang, saya nanti saja. Cuma saat ini mudik kita ketika kita pulang ke kampung halaman kita masing-masing, setelah mungkin sekian waktu kita tidak pulang, ada yang mungkin 1 tahun, ada yang 2 tahun, mungkin tidak sedikit juga sudah 10 tahun di sini belum pernah mudik. Saya nggak tahu nih kawan-kawan yang sekarang sudah berapa tahun tidak pulang. Pengen pulang tahun ini, ternyata ada kendala dan ada halangan. Ini mudik yang pertama. Mudik yang pertama ini kebanyakan kita pengennya ya Lebaran. Lebaran itu kita namakan Lebaran. Kenapa Lebaran? Karena pada waktu Idul Fitri ketika kita merasa dosa kita sudah diampunkan, sekarang kita mencari pemaafan dan kemaafan dari manusia. Karena itu mari kita berlapang-lapang, berlonggar-longgar, membesarkan hati kita, memaafkan dan meminta maaf terhadap kesalahan kita dari orang lain. Sama Allah kita sudah diberikan kesempatan. 30 hari mungkin, 10 hari pertama itu disebut dengan hari kasih sayangnya Allah. Sepertiga yang kedua, 10 hari kedua disebut dengan maghfirah. Yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Itu pembagian bulan suci Ramadan. Nah, jadi kita pengen pulang biasanya. Pengen pulang setelah sekian lama nggak pulang, ketemu dengan keluarga, sanak famili. Apalagi sudah lama nggak ketemu sama suaminya. Ya, walaupun ngakunya nggak pengen ketemu sama anaknya, tapi sebenarnya kangen sama suaminya gitu. Tapi karena malu bilang sama suami, ngomongnya sama anaknya. Oke, boleh. Ya. Nah, jadi pengen pulang Lebaran. Kita pulang orang dari mana saja. Kalau kita dari Jawa biasanya, pokoknya saya mau pulang Lebaran. Karena apapun yang terjadi, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ya, kita pengen itu semua. Nah, cuma persoalannya tahun ini, Allah memberikan kita suatu ujian bahwa tidak memungkinkan kita pulang pada tahun ini. Bisa kalau memaksakan diri, dan kemudian kita tidak kembali ke Singapura, mungkin bisa. Atau kita memaksakan diri dengan resiko kalau ingin masih kerja di Singapura, mungkin akan ada kendala ketika kembali ke Singapura. Karena Singapura masih menerapkan apa yang kita sebut dengan CCB, COVID-19 Circuit Breaker, dengan alasan yang banyak bahwa kita dengar sekarang orang asing nggak bisa masuk Singapura. Ya, kalau pemegang work permit pulang itu tidak, ya tetap ngotot pulang, tidak akan bisa diperpanjang oleh MOM. Ya, bahkan sehari-hari kita lihat kehidupan kita di rumah saja, seperti juga pelaksanaan kita laksanakan. Ada yang sudah tidak ketemu saya sejak bulan Desember juga sudah ada. Karena praktis sejak bulan Januari, terutama sekolah Indonesia itu sudah mulai dibatasi. Tapi kita tahu 2 bulan terakhir kita sama sekali tidak ada kontak. Jadi mudik kita yang seperti biasa tahun ini, ya yang seperti yang kita kenal kebanyakan selama ini, tidak bisa kita laksanakan. Karena itu mungkin kita perlu bersabar atau perlu menunda. Ini mudik yang pertama. Ada saya ingin terhadap mudik yang kedua. Apa yang disebut mudik yang kedua? Rasulullah SAW bersabda bahwa man qama, di ayat yang lain atau di hadis yang lain dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, dengan keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam ayat yang lain kita juga pendengar Rasulullah SAW dan juga kita tahu bahwa seseorang yang berpuasa betul-betul melaksanakan puasanya dengan baik dan ikhlas, iman dan ihtisaban, maka pada hari raya ketika dia merayakan 1 Syawal, maka dia akan seperti seorang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Inilah asal penciptaan kita yang kita sebut dengan fitrah.
Karena itu ketika seseorang sudah seperti dilahirkan dari perut ibunya, dia disebut kembali kepada fitrahnya. Kalau di kita sebut dengan Idul Fitri, kalau orang Singapura menyebutkan dengan Idul Fitri. Itulah kembali kepada fitrah. Kalau gitu saya masih bayi dong. Bayinya apa? Bayinya adalah dikatakan dosanya yang diampuni, sedangkan amal-amalnya tidak hilang. Ya, jadi fitrahnya adalah ketika dosanya diampuni, inilah sebenarnya yang ingin kita capai dengan berpuasa 30 hari, dengan beribadah, dengan beramal, dengan memperbaiki diri, dengan banyak berzikir, dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, dengan mengisi malam-malam pada bulan Ramadan kita. Jadi ini sebenarnya adalah keinginan kita, walaupun tidak semua orang mencapainya. Ya, karena kadang-kadang puasa kita seperti kata sabda Rasulullah, kam shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sedangkan makna dan hikmah dari puasa serta keampunan dosa dia tidak dapatkan. Kita berlindung dari itu semua. Nah, jadi kalau kita gabungkan, mungkin mudik kita pulang secara fisik ke kampung halaman tidak bisa. Mungkin ada baiknya. Kenapa ada baiknya? Kadang-kadang pulang kampung ini menyita waktu kita. Ya, bahkan sebelum Lebaran kita sudah menyiapkan oleh-oleh. Ya, bahkan sebelum pulang kita sibuk dengan oleh-oleh, sibuk dengan packing-packing, bahkan nggak bisa ibadah. Ya, sampai di rumah kemudian, nah, kadang-kadang ada perlombaan. Ada yang datang dari Surabaya, ya, karena kita kebetulan mungkin di Boyolali, ada yang di Sarangan, ya, ada di Magetan, ada yang di Kediri, ada yang Ponorogo, ya, ada di Sampung kan, ya, jadi bersaing itu dengan para pemudik yang lain, mana yang lebih sukses. Akhirnya keikhlasannya jadi hilang. Kemudian kalau kita ngasih duit, pulangnya minjam duit karena habis gitu loh. Ya, karena tiketnya sudah mahal, pulangnya berjuang, sebagian ibadah sudah tidak dilaksanakan, kemudian pahala dari pulang dan silaturahminya juga tidak didapatkan. Kenapa? Karena tetangga mungkin nggak kebagian oleh-oleh ngomongin kita. Akhirnya kita omongin lagi. Nah, karena itu kita dengan COVID-19 ini mungkin Allah memberikan sebuah hikmah kepada kita, fokus kepada ibadah pada diri kita, memperbaiki diri, nggak pulang kita, nggak mudik kita pada Ramadan ini, mari kita mencapai mudik yang lain, fitrah yang lain, yaitu fitrah betul-betul kembali kepada fitrah sebelum kita dilahirkan. Kita sudah masuk pada hari ke-24, malam ke-25 nanti malam. 5 hari terakhir, masih ada 3 malam ganjil. Mudah-mudahan kita kebagian Lailatul Qadar. Ada 2 malam ganjil, malam ke-21 dan 23 sudah kita lewatin. Sebab malam ganjil ini, yang kebanyakan kata Rasulullah, pastinya kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, karena ada kata-kata, wa ma adraka. Wa ma adraka itu adalah pertanyaan sebenarnya menyampaikan bahwa ini adalah persoalan yang besar. Ada 13 kata-kata wa ma adraka di dalam Al-Quran, itu semuanya menggambarkan adalah sesuatu yang besar. Contohnya wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ya, atau wa ma adraka dalam surat wailul likulli humazatil lumazah, wa ma adraka mal humazah, itu humazah, hutamah, atau seperti sekarang adalah wa ma adraka mal Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu sesuatu yang besar. Jadi kita tahu ini tetap dirahasiakan oleh Allah, tetapi carilah pada 10 malam terakhir, terutama pada malam-malam yang ganjil. Kehebatannya adalah bisa memberikan lompatan amal menjadi 1000 bulan kebaikannya. Nah, ini mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk itu. Jadi mari kita sama-sama melakukan quantum leap. Artinya lompatan-lompatan ibadah. Mungkin dalam malam nanti, malam-malam berikutnya, kita melaksanakan apa yang kita mampu, apa yang kita mungkin. Terutama untuk kawan-kawan ini, kalau perempuan ada batasnya. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, karena hadis dari Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau kira-kira saya berpendapat,
malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Sedangkan beliau kan perempuan. Kalau laki-laki kan bisa sholat, misalnya dapat datang bulan. Kalau nggak datang bulan lagi ya masih bisa. Atau kebetulan nggak datang bulan. Tapi yang masih datang bulan saja, Rasulullah memberikan kesempatan memperbanyak untuk membaca zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau adalah orang yang mencintai kemaafan. Fa'fu anna. Maka ampunilah aku. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Mencintai kemaafan, fa'fu anna. Ampunilah kami. Itu perbanyak. Hitungannya berapa? Sebanyak-banyaknya. Karena dikatakan zikir itu adalah zikran katsira. Katsira itu tidak ada batas. Ya, 100 Pak bisa. 1000 Pak lebih bagus. Bagaimana kalau sampai 5.000? Nggak apa-apa. Kalau ditambah lagi dengan istighfar, ditambah lagi dengan sholawat, ditambah lagi dengan la ilaha illallah, itu akan sempurna sekali. Ya, luar biasa sekali. Ya, tentu saja dengan kapasitas dan kondisi masing-masing. Nah, ada satu lagi, yaitu balik kampung. Balik kampung yang ketiga atau kita mudik yang ketiga, itu tempat asal kita yang sebenarnya. Tempat asal kita sebenarnya dari mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa asal kita itu adalah kepada dari Allah dan kembali kepada Allah dan dia adalah tempat kita kembali. Persoalannya adalah mudik kita ini yang ketiga itu nggak direncanakan. Kita belum pengen semua. Mudik yang pertama semua pengen. Mudik yang kedua kita pengen. Mudik yang ketiga ini satu pun nggak ada yang pengen dan satu pun nggak ada yang siap. Siap nggak siap? Tetap dipanggil kan? Nah, kita tahun ini sudah berapa kali melihat bagaimana orang-orang terkenal. Yang terakhir, Pak D. Pak D Ambyar, Pak Didi Kempot kan? Apakah beliau sudah siap? Nggak tahu kita. Apakah jangankan beliau, kita hanya belum siap ditinggal sama beliau. Karena masih kita menikmati lagu-lagu beliau kan? Karena kok lagunya kok saya banget gitu kan. Kok rasa-rasanya patah hati, saya juga patah hati ditinggal mulu. Ya, nah, jadi siapa lagi sebelumnya? Ada Glenn Fredly, ada Ashraf. Apa kurangnya mereka? Ya, jangan tanya kawan-kawan kita PMI. Kawan-kawan PMI jangan ditanya. Ya, SBMI sudah berapa membantu orang, memulangkan, membantu proses. Ya, berkomunikasi dengan keluarga. Itu SBMI saja. Yang non SBMI yang dilakukan oleh saya misalnya yang diam-diam, yang sudah lama, yang agak fenomenal kita adalah Siti Badriah, iya kan? Siti Badriah udah berapa sakit, dikumpulkan duit sampai 200.000 yang saya dengar, dipulangkan juga akhirnya hanya beberapa hari di rumah juga meninggal. Kembali kepada mudik kita yang paling asal. Jadi ini yang juga kita harus siapkan. Mudik yang ketiga kita siapkan, mudik yang kedua kita mudah-mudahan dapat, mudik yang pertama kita bersabar, tapi masih bisa ditunda. Ada hikmahnya, bahkan mungkin lebih baik nggak mudik pada tahun ini. Ya, nah untuk melengkapi mudik yang kedua di ujung Ramadan ini kita jangan lupa melengkapi puasa kita dengan membayarkan zakat fitrah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma ahdakum la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita membesarkan Allah, kita menjadi orang yang bersyukur dan kemudian kita menjadi orang-orang yang mampu kembali dan mendapatkan kemenangan. Saya kira untuk pengantar itu saja, sudah cukup lama nih ya. Sekitar 20 menit sudah lebih. Lebih dari itu pada bosan nanti. Katanya mau curhat. Iya, yuk mari kita curhat kalau ada pertanyaan. Silakan Mbak Kus, silakan. Oke. Terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab atau curhat dari rekan-rekan semua. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di dalam ingin bertanya ataupun curhat kepada Bapak, apa yang ingin jadi unek-unek. Jadi kesempatan kali ini bisa kita sampaikan. Mungkin siapa yang mau dulu bisa di-unmute ya. Dan tadi Mbak Iva sudah mulai tuh. Mbak Iva? Tadi udah tanya. Oh, sudah cukup yang tadi itu. Sudah cukup. Oh, Oke. belum Pak.
Apa? Silakan. Itu untuk apa? Membersihkan hati kita itu gimana, untuk menghilangkan rasa kebencian terhadap orang lain itu gimana? Kan saya takutnya saya sudah ya bukannya ria ya. Saya sudah membiayai anak sedemikian rupa kok amal saya kok terhapus oleh perasaan saya sendiri gitu. Jadi gimana sebaiknya saya berbuat untuk menetralkan hati saya supaya jangan benci sama dia gitu. Oke. Jangan benci, padahal dulu cinta kan? Dulu ya. Oke. Saya hanya kenapa saya ngomong begini? Karena begitulah hati ini. Hati itu Allah yang punya. Karena itu dalam sholat kita, kalau bisa sebelum salam itu, ada satu doa yang kita baca, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini untuk dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Nah, itu yang kita minta doa. Kalau sama manusia, antara benci dan cinta itu setipis telapak tangan dibolak-balikan. Antara benci dan cinta, antara senang dan suka, antara gembira dan sedih itu tidak lama, ya. Nah, karena hati kita milik Allah. Karena itu Rasulullah bersabda, nah ini perlu. Ahbib habibaka haunamma, asa baghidaka yaumamma, wa abghid baghidaka yaumamma, asa ayyakunu habibaka yaumamma. Jadi, kalau kamu, kata Rasulullah, cinta sama seseorang, kalau cinta cukuplah cinta. Sekedarnya, jangan berlebihan cinta. Karena boleh jadi ketika engkau cinta yang luar biasa, kemudian menjadi benci. Dan itu sudah ada bukti kan? Sudah merasakan sendiri kan? Nah, yang kedua, Tadi, kalau Pak, benci, doanya, Pak. itu bukan doa, itu hadis Rasulullah. Doanya belum. Doanya Tadi belum. itu Ya. sebelum Sebelum doa salam. sebelum akhir. Oke. Ya muqallibal qulub. ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati kita? Allah. Ya. Ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana. Tetapkan hati kami. Ya. Sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami di atas agamamu. Wa ala ta'atik. Dan di atas ketaatan kepadamu. Itu nggak boleh itu. Lari dari situ. Kalau manusia bisa lari dia. Bisa benci, bisa cinta. Orang yang kita benci bisa jadi cinta. Banyak. Orang yang kita cinta jadi benci. Ada. Ya. Tapi kepada Allah, nah, kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi setelah kita membaca doa itu baru salam. Ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Jadi arahkan kembali kepada Allah. Untuk melatih hati ini tidak ringan. Ya, caranya adalah ingat kepada Allah lebih banyak. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah akan menenteramkan hati, akan menghilangkan yang namanya riak-riak di dalam hati. Kebencian itu munculkan kecintaan. Karena itu diajarkan kita untuk banyak berzikir, apalagi bulan puasa. Zikir yang tidak boleh ditinggalkan, perlu latihan. Dan ini akan jadi modal bagi kita sampai nanti juga akhir zaman adalah la ilaha illallah. Ya. Latih la ilaha illallah setiap hari. Kalau kurang jangan 100 kurang setiap satu hari 100 kali setiap hari. Jangan sampai kurang. Syukur-syukur bisa 1000 kali, 5000 kali. Kalau ulama tertentu ada bilang, saya zikir la ilaha illallah sampai 20.000 kali per hari. Itu la ilaha illallah doang. Karena la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang saya cinta selain Allah. Tidak ada yang saya harapkan selain Allah. Tidak ada yang saya sembah selain Allah. Tidak ada yang menciptakan saya selain Allah. Sehingga kalau sudah fokus sama Allah, lupa sama yang lain. Termasuk kebencian itu akan hilang. Teko kalau diisi dengan kopi, nggak bisa kita masukkan teh. Ya, kalau kita masukkan sirup, nggak bisa kita masukkan madu. Kalau hati kita masukkan dengan cinta, latihannya adalah membaca la ilaha illallah,
Tidak ada benci yang lain. Nggak ada kesempatan untuk membenci, termasuk membenci mantan. Taruh saja mantan di tempatnya. Kalau kita naruh sampah di tempatnya, mari juga kita taruh mantan di tempatnya. Ya, berbanyak zikir la ilaha illallah. Jangan kurang dari 100 kali. Yang kedua, perbanyak sholawat. Ya, berapa Pak sholawat? Sebanyak-banyaknya lagi. Hebatnya sholawat ini ya. 1 kali sholawat kita kepada Rasulullah, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Allah berselawat kepada kita 10 kali. Perintah sholawat adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Nah, itu yang kita contoh. 1 sholawat kita kepada Rasulullah, Allah angkat 10 derajat. Allah hapuskan 10 keburukan. Dan Allah berselawat 10 kali kepada kita. 1 sholawat. Lain lagi hebatnya. Ya, 100 sholawat, 1 hari, Allah akan mencukupi 100 kebutuhan kita. 30 di dunia, 70 di akhirat. Kita bilang, saya butuh sekali sekarang. Banyak keperluan saya. Ya, anak saya, keluarga saya nggak makan sekarang dengan COVID, kebutuhannya menjadi bertambah karena pekerjaan makin berkurang. Tapi dengan sholawat, insya Allah, Allah yang akan memenuhi kebutuhan. Apalagi yang hebat, orang yang bersolawat 1000 kali per hari, maka sebelum meninggal, maka dia akan melihat tempatnya di sorga. Siapa tahu ada namanya Guru Zuhdi dari Kalimantan Selatan, beberapa 2 minggu yang lalu juga meninggal. Itu terlihat senyum beliau sebelum meninggal. Wajahnya masih kelihatan wajah tersenyum. Ya, itu juga kita kehilangan. Seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan tersenyum. Beliau adalah orang yang sangat banyak bersolawat. Dan kita yakin orang yang tersenyum adalah banyak bersolawat. Dan Rasulullah bilang, orang yang paling dekat dengan beliau nanti adalah orang paling banyak bersolawat. Saya tambah satu lagi nih Mbak Iva. Yaitu beristighfar. Jangan kurang juga 100 kita beristighfar 1 hari. Rasulullah nggak punya dosa. 70 beliau beristighfar 1 kali. 1 hari. Apalagi kita yang tidak pernah lepas dari dosa. Karena itu yang 3 ini. La ilaha illallah jangan kurang 100 kali. Sholawat jangan kurang 100 kali. Istighfar jangan kurang 100 kali. Insya Allah Mbak Iva, nggak ada waktu untuk benci. Semua akan menjadi cinta. Ya, ini praktek yang dengarnya. Oke. Selanjutnya silakan. Yuk sama-sama. Ada lagi yang lain? Sepertinya Mbak Anis, di-mute dulu, unmute dulu, Mbak. Monggo di-unmute dulu. Speakernya. Di Mbak Ani, itunya di on. Speakernya di-unmute Di dulu. mutenya, unmute. Mutenya ditekan. Nah, Udah. ya, monggo. Oke, Mbak Anis, perkenalkan dirinya, Mbak Anis. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Saya dari Jawa Timur. Jawa Nama Timurnya saya di Anis Trenggalek Pak. Waduh, udah Monggo, berapa Pak. lama di Singapura? Alhamdulillah sudah 10 tahun. Oke, baik. Udah berapa lama nggak pulang nih? Tiap 2 tahun pulang Pak. Ya udah tahun. Oh, Ya tahun ini rencana jatah kan pulang nggak? ini rencana mau pulang, tapi karena ada COVID. corona, Ah, ya, Oke, sabar, takut. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada hikmah. Oke, silakan Mbak Anis. saya mau tanya Pak, bulan puasa kita baca Quran, tapi belum bisa khatam, itu menurut pandangan di mana Pak? Boleh atau kita harus menghatamkan? Terima kasih Pak. Yang baik tentu menghatamkan. Yang baik, ya. Cuma kan kadang-kadang ada kendala kan. Yang paling banyak buat kawan-kawan di sini kan pekerjaan nih. Kita Iya, mau iya. baca Quran, itu majikan manggil. Apalagi majikan pada di rumah semua kan. Iya. Biasanya nggak ada orang di rumah, sekarang di rumah semua. Apalagi anaknya itu mau dibikin ini, bibi mau bikin ini, kakak mau bikin ini, anti mau bikin ini. Wah, nggak bisa kita. Biasanya Ya, bulan puasa istirahat tuh. ngantuk. Nah, lagi istirahat ngantuk. Ujiannya begitu. Ya,
Kalau bisa khatam, sebaiknya khatam. Kalau nggak khatam, ya nggak apa-apa. Nggak baca pun sebenarnya nggak apa-apa. Nah, cuma kita rugi kan. Iya, iya Pak. Cuma kan kita rugi nggak baca. Ada satu kisah ya. Ada satu kisah begini. Anekdotnya begini. Dulu katanya pada zaman Sultan Iskandar Zulkarnain, ya. Dia itu panglima perang, ya. Panglima perang ini mengatakan, nanti tengah malam katanya kita akan melewati sungai. Jadi saya perintahkan kepada kalian untuk mengambil apa yang ada di dalam sungai itu. Ya. Karena itu kesempatan kalian untuk mengambil apa saja di dalam sungai. Akhirnya ketika lewat tengah malam, ada sebagian anggota pasukan dia lihat, oh di dalam sungai ini ada batu. Ngapain saya ngambil batu? Akhirnya dia nggak bawa apa-apa. Santai dia kan. Ya, santai enak dia. Yang kedua, dia ambil sekedarnya. Dia masuk ke dalam tasnya. Yang ketiga, dia ambil agak banyak. Cuma nggak penuh tasnya. Agak susah. Yang terakhir, itu bersusah-susah dia ngambil. Oh, karena komandan saya mengatakan begini, saya harus ambil. Ketika kemudian sudah melewati, kemudian mereka sampai pagi-pagi, ternyata ketika mereka sampai siang hari, mereka buka apa yang terjadi. Ternyata ketika dia mengambil yang di dalam itu, ternyata isinya itu adalah intan berlian. Sebagiannya ada yang ngambil. Menyesal dia, karena kok ngambilnya sedikit. Yang lebih menyesal adalah tidak mengambil apa-apa. Yang susah payah, itu kan dapat intan berlian yang paling banyak. Maka dia merasa senang. Nah, bulan puasa kan gitu juga. Ada kita yang santai-santai saja kan. Ada yang ngantuk, tahan ngantuknya. Ada yang susah. Ada yang capek. Masa udah masak, kemudian harus sholat lagi, harus baca Quran lagi. Sudah baca Quran ketiduran juga gitu ya. Nah, itulah gambaran kita masing-masing, ya. Karena Ramadan akan meninggalkan kita. Nggak tahu tahun depan apakah kita masih bisa ketemu dengan Ramadan. Wallahu a'lam. Itu Mbak Anis. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masih ada? Ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Mbak Erlina tuh mau satu- tanya apa? Satu kali lagi boleh Pak tanya? Boleh. Oh, saya Tergantung jawab. moderator. Tergantung moderator. Monggo, Bu. Oke. Begini Pak, misalkan suami meninggalkan kita sudah ada 23 tahun, terus Ya. dia balik mau rujuk, tapi dia bawa anak selingkuhan. Itu di mana Pak? Katanya Masih demi, mau terima? katanya demi anak gitu loh Pak. Ya, masih mau terima nggak? Tak tahu lah Pak. Tanya pada Keluarga hati sih, Mas. keluarga bilang nggak usah karena udah ditinggal begitu lama. Terus sekarang Oke. dia datang mau rujuk bawa selingkuhan, masa kamu mau besarin Pertanyaannya anak itu? tadi demi anak. Anak Iya. siapa? Anak selingkuhan itu. Demi anak selingkuhan. Nah, kata suami demi anak yang Dulu. Anaknya sendiri. kita rujuk. Oke, anak sendiri anaknya gitu, Pak. anak sendiri umur berapa paling kecil? Yang paling kecil sekarang umur 1 Pak, 1. Oh, satu aja umur berapa? Sekarang berapa? umur 23. Umur 23. Dia Ya. sudah menikah? Belum. Belum menikah. Apakah anak yang umur 23 tahun itu masih butuh figur seorang ayah? Tanya sama anaknya. Kalau alasannya karena anak, apakah memang masih anak? Atau suami itu, karena dia nggak punya pekerjaan sekarang, kan Mbak Anis setidaknya ada penghasilan nih sekarang nih. Biar anak yang dia bawa itu juga bisa dibantu sama Mbak Anis untuk biaya hidupnya gitu loh. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi kan ini suzon saya. Ya. Kenapa saya mengatakan itu pertimbangan seperti itu? Sebab kalau alasannya adalah untuk anak kandungnya sendiri, anak itu laki-laki perempuan yang 23 tahun? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Dia sudah mandiri, nggak butuh figur seorang ayah lagi. Bahkan kalau menikah ini sudah jadi seorang ayah juga.
Nah, karena itu, apakah betul-betul karena keinginan seorang ayah, karena untuk kepentingan anak, ya silahkan saja kalau masih mau menerima. Tapi saya jadi curiga, kok anak yang mana, anak selingkuhan masih kecil, dia nggak punya pekerjaan, kalau dia kembali saya bisa bantu hidup juga. Oh, tergantung Mbak Ani sendiri. Karena itu yang paling baik menurut saya adalah pertimbangkan juga, tanya hati ya, tapi hati sebaiknya dituntun oleh Allah. Karena itu jangan pernah lupa melaksanakan sholat istikharah. Jadi jangan sholat istikharah. Oh, kalau memang baik juga, mungkin anak selingkuhan juga nggak apa-apa lah, kita membesarkan anak orang lain kan nggak apa-apa. Kalau kita yang membesarkan, ibunya nggak membesarkan, kita membesarkan, kita membiayai, cintanya akan muncul ke kita juga, gitu. Nah, tadi ada sisi saya negatifnya yang saya tampilkan, sekarang saya tampilkan sisi positifnya. Keputusan gimana? Mbak Anis yang akan mengambil sendiri. Begitu lebih kurang Mbak Anis. Oke, gimana? Ya Pak, makasih. Oke. Oke, masih ada? Masih ada Nah, aku lagi. megah, Mbak. Nurwati, monggo di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Mbak Nur, wabarakatuh. perkenalkan dulu dirinya. Oh ya, Saya kan- saya Nurwati dari Lampung, Pringsewu. Lampung mana? Pringsewu juga, Pringsewu. sama dengan Mbak Iva? Oke. Ini saya Batang kok, bukan Lampung. Hah? Saya Tadi Jawa siapa? Tengah, Batang. Batang. Saya Oh, nggak Batang ya? kenalan tadi. Ya. Oke. Bukan tadi udah nanya, belum ya? Oke, tadi yang Lampung itu Mbak Nurwati ya? Mbak Kuswati yang pembawa acara Bukan, itu. bukan. Yang Lampung tadi pertanyaan pertama. Iya, benar tadi yang dia. Oke. Sudah berapa lama Mbak? Mbak Nurwati sudah berapa lama kerjanya? Baru 3 tahun. 3 tahun. Oke. Masih kalah sama Mbak Atin ya? Sama Mbak Kus juga kalah. Oke, silakan Mbak Nur. Ya, ini mengenai zakat ya Pak. Ya. Saya sudah pisah dari suami saya dan saya ada hubungan lah, tapi jarak jauh lah. Ya. Dia sudah dekat saya dengan keluarga saya dan selama ini anak-anak saya pun dia ada lagi lah. Bukan suami saya dulu, malah dia yang istilahnya penuhin kebutuhan anak saya. Itu kalau zakat itu dibayarkan ke dia apa boleh Pak? Oh, jadi yang menjadi tanggungan siapa selama ini? Yang Yang anak-anak saya, anak-anak yang menghidupi ayahnya gitu. Bukan, saya kan sudah pisah. Ya. Saya ada hubungan, tapi Dengan orang lain gitu. ya. Oke. Tapi selama saya di sini dia mau jaga anak-anak saya, yang anak-anak saya ikut orang tua saya. Oke. Jadi all the thing semua dia mau tanggung gitu loh. Selama saya kerja di sini dia tak mau ganggu saya punya uang, dia mau anak-anak dia sudah istilahnya saya tanggung jawab dengan anak-anak kamu, kalau kamu tak dia mau buktikan kalau biar saya percaya gitu loh Pak. Oh, oke. Terus mengenai zakat ini ya, tahun ini saya kan zakat saya bayar ya gitu. Tapi dia cakap tak payah, biar saya gitu. Gimana itu hukumnya? Itu yang ke satu ya Pak. Oh. Tapi dia belum resmi menikah dengan Mbak Nur? Belum. Kenapa tidak diresmikan aja? Belum bisa. Belum bisa. Diresmikan aja kalau sudah begitu. Ya, kalau sudah kan memang istilahnya kita sama-sama berpikir dia ada anak, saya ada anak, so nanti untuk. Tapi kan selama ini kan anaknya Mbak Nur dia sendiri yang bertanggung jawab selama ini kan? Oh, berarti kan sudah walaupun belum secara resmi tapi sudah menjalankan fungsinya. Ya. Nah, dan dia sudah buktikan, udah menikah saja kalau saran saya menikah saja. Kalau saya kan gini, saya ada ngajar gitu loh Pak.
Jadi sebelum saya berpaling, istilahnya sebelum saya mencari pengganti dia, kalau bisa saya bisa buat setidaknya rumah untuk anak-anak saya gitu loh. Ada nazar saya pergi ke sini dan dia memang ada bagi waktu. Nazar atau niat itu? Bedakan antara nazar dengan niat. Oh, ya niat, ada niat. Sebab kalau nazar ada kondisinya. Ya. Niat gitu. Kalau niat nggak apa-apa, itu azam. Jadi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan bersatunya dengan calon suami yang sekarang ini, itu pintu rezeki akan terbuka gitu. Amin. Jadi sekali lagi, jangan dibuat kondisi. Kalau saya sebelum menikah lagi, saya akan harus punya rumah dulu. Jangan seperti itu. Justru lebih baik sekarang, jadikan saja. Bikin rumah sama-sama. Nanti menua bersama-sama, mengisi waktu bersama-sama. Nggak usah lama-lama di sini. Apalagi sudah ada tanggung jawab. Pekerjaannya apa? Ya, itu apa sablon sama itu. Ya sudah kalau menurut saya mah. COVID selesai pulang ya. Nah, bikin bisnis sama-sama ya. Karena pekerjaan yang baik jangan ditunda. Terus dia berniat membayarkan zakat fitrah. Ya boleh-boleh saja. Kalau dia membayarkan zakat fitrah boleh-boleh saja. Walaupun itu bukan tanggung jawab dia. Itu adalah tanggung jawab ayah si anak sebenarnya. Nah, ya jadi saya menyarankan kalau memang sudah ada kecocokan, nggak usah dibatasi dengan rumah dulu. Nggak jadi-jadi nanti bikin rumah itu lama loh. Ya, memang dia, Saya udah hampir 30 tahun di Singapura belum punya rumah di ini. Belum berani bikin rumah nih 30 tahun saya di Singapura. Karena rezeki itu terbuka. Nah, Ustadz Yusuf Mansur bilang, laki-laki itu seperti kunci, perempuan itu gembok. Jadi dibuka kuncinya dengan gembok itu dibuka dengan kunci. Jadi ketika mencari ridho Allah, mudah-mudahan Allah akan mempermudah gitu. Amin. Dan itu sudah ada. Kita doakan semuanya buat Mbak Nur nih dan semua yang lain yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Ya, memang ya Pak, dia untuk berangkatnya kemarin dia udah nunggu gitu loh. Terus aku berangkat ini aku memang minta benar-benar ya dia sebenarnya kalau bisa nggak usah berangkat lagi. Cuma kan karena udah itu cakep banget loh. Baik. Jangan dilepas. Kalau agamanya sudah baik, tanggung jawabnya sudah ada, akhlaknya sudah baik. Kalau ditunda-tunda nanti disamber orang loh. Jangan Bapak. Makanya kan sayang kan? 3 tahun sudah cukup loh untuk nabung. Nggak kirim loh untuk keluarga. Dia sudah mau tanggung jawab. Oke? Kalau perlu sekarang nikah dengan COVID, nikah online. Orang pengajiannya bisa online lah. Nikah online saja. Jadi pulang nanti langsung bulan madu. COVID selesai langsung bulan madu ya. Boleh nikah online, Pak? Boleh nikah online sekarang. Boleh Pak nikah online? Boleh. Kan ada walinya di sana kan? Janganlah Pak. Nggak marem. Nggak afdol. Nggak marem Pak. Karena gini, kalau sudah nikah secara langsung kan ada walinya Mbak Nur nih. Jadi ada wali, sudah dinikahkan, pulang langsung bulan madu. Sebab kalau nanti nikah dulu di rumah, bikin rame-rame dulu, lama lagi urusannya. Nggak cukup nanti waktunya. Ya nggak gitu. Cukup ya. Mudah-mudahan cukup lah Pak. Ya, oke. Jangan bikin rumah dulu. Ya, nikah dulu baru bikin rumah. Tapi dia mau kok Pak. Misalnya ini nunggu aku habis kontrak dia mau buat Saya rumah. yang bilang jangan. Saya jangan. Jangan. Ya, habis kontrak kapan? Nggak apa-apa kalau habis kontrak sih. Ya gini loh. Saya karena saya punya majikan juga baik lah gitu loh. Jadi saya merasa bertanggung jawab juga dengan saya punya mem yang saya jaga ini. Saya berharap ya dalam tahun-tahun ini dia bisa banyak perubahan gitu. Niat aku ke situ gitu. Ya doa-doalah kita sama-sama ya. Ini kita yang belum punya calon aja pada berharap calonnya datang. Ini udah ada calon di depan mata loh. Ya. Sabut aja. Ya. Nah, tuh. Ini pada nyap-nyapet nih sini nih. Ya memang dia gini loh Pak, misalkan dia gini. Oke. Udah jangan ragu. Kalau masalah rumah karena memang itu tanah saya punya.
tanah saya punya sebelah ibu saya. Dia memang sebenarnya tak mau buat, maksudnya tak mau problem masa rumah itu, dan dia cakap yuk kita bareng-bareng buat. Tapi kalau misalnya kamu masih memang mau habiskan ini kontrak, oke, sebelum 2 bulan, dia kan takut saya tambah kontrak lagi gitu loh Pak. Sama, saya juga takut. Jangankan dia, saya aja takut kamu tambah kontrak nih. Jadi sebelum 2 tahun kontrak ini, dia memang udah rencana aku pulang belum 2 bulan sebelum aku pulang ya mudah-mudahan memang kalau dia Udah sekarang aja nikah online ya. Bapak Mumpung ini. online, mumpung online masih Sekarang ada zina lagi. online juga loh Mbak. Wah, Iya tuh. Pak, ada zina online Iya. ya Pak ya. Iya. Mumpung online Iya. masih bisa nih, ada Zoom, nikah lewat Zoom lah nanti ya. Ya, ada walinya nanti. Ya. Jadi pulang nanti sudah jadi suami istri, sudah tinggal di rumah bareng. Alhamdulillah, kita doakan ya. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Oke. Terus yang kedua mengenai kurban ya Pak ya. Ya. Itu kurban kalau kita maksudnya saya sudah dulu saya punya mertua dulu sudah saya kurban, terus dari keluarga saya besan mertua saya kakak ipar apa sudah saya bagi, terus keluarga saya memang ya saya keluarga biasa saja gitu, cuma bapak ibu orang tua yang nggak termasuk cukup lah gitu. Kalau saya masih ada adik, saya mau kurban apa bisa gitu? Bisa. Cuma korban ini kan adalah diuntukkan bagi orang yang punya kemampuan. Ya. Kalau orang tidak punya kemampuan, dia tidak diperintahkan untuk berkorban. Nah, jadi yang paling baik siapa? Kalau Mbak Nur yang punya kemampuan, Mbak Nur yang berkorban. Oke, saya sudah sering berkorban. Karena itu sekarang saya ingin berkorban atas nama dan pahalanya serahkan pada adik saya. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Makasih ya Pak ya. Oke. Udah. Masih ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari rekan-rekan yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ini saya yang mau bertanya loh. Silahkan. Mbak Helina, Ibu Sumiati, Mbak Dian, monggo. Kalau nggak ada ini ya, ada pertanyaan Pak. Yap. Kebetulan. Perkenalkan diri dulu. Saya tuh. Iya dong. Oke. Saya dari Kuswati, dari Ponorogo. Di sini udah Ponorogonya mana? Sampung. Ponorogonya Melarak Pak, timurnya Pondok. Oke. Kamu udah berapa lama Mbak? 5 tahun lebih Pak. Berapa 5 tahun? Ya, 5 berapa tahun lama? lebih. Ya, lebih berapa Pak. tahun? Nanti orang-orang itu yang tahu Pak. Sudah dicatat. Kapan pulang Mbak Kus? Tahun Katanya kemarin mau bisnis. Tahun kemarin baru pulang. Iya kan, bukan pulang itu udahlah, bangun kampungmu, Melara. Iya, planningnya begitu Pak, doakan. Iya, sejak 5 tahun yang lalu saya dengar itu berita ininya. Iya gitu loh. Oke. Pertanyaannya gini Pak, kalau pas kita pulang kampung, kalau di Singapura kan biasanya Lebaran pasti bareng ya, bersama-sama ditentukan tanggalnya itu. Tapi kalau di Indonesia itu kan pasti beda, satu desa pun itu beda. Terkadang kalau misalnya hari ini ada yang sudah Lebaran, besok ada yang belum, yang sebelahnya mungkin besok. Nah, pernah dengar katanya kalau misalnya sudah mendengar takbir itu kita sudah tidak boleh puasa lagi, ataukah kalau kita sudah melafazkan takbir sendiri yang kita harus berlebaran gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pembayaran zakat fitrah. Kalau misalnya kita di luar negeri itu, apakah kita harus membayarkan zakat fitrah itu di mana kita tinggal, atau kan boleh di kampung itu dibayarkan gitu?
Itu yang kedua. Nanti itu aja dulu Pak, nanti ada pertanyaan. Iya, dari makanya teman jangan juga. banyak-banyak. Ini Iya, susah-susah nih. Itu aja dulu. Oke. Lupa nanti. Oke. Yang pertama perbedaan Idul Fitri ya, Iya. atau perbedaan hari raya, penetapan hari raya. Kapan kita mulai berbuka? Oke. Tidak pasti harus berbeda. Cuma kadang-kadang akan berbeda. Oke. Biasanya adalah dalam penetapan ke awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ada yang melalui ru'yat, namanya melihat anak bulan. Yang kedua ada melalui hisab, perhitungan, ya, melalui ilmu falak. Nah, kalau terjadi perbedaan, satu mana yang kita ikutin, satu mana kita yang lebih yakin. Kalau saya sendiri lebih cenderung mana yang diinikan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang harus bertanggung jawab terhadap ketetapan itu. Oke, seandainya pun tidak, ya, seandainya begini, pemerintah menetapkan, kalau misalnya contoh, mudah-mudahan tahun ini saya dengar belum ada perbedaan. Contohnya tahun ini, pemerintah menetapkan di Indonesia Ramadan adalah pada tanggal 24 Mei. Sedangkan mungkin satu pendapat mengatakan tanggal 23, hari Sabtu misalnya. Berarti yang berpendapat sholat Idul Fitri pada tanggal 23 Mei, hari Sabtu, dia sudah takbir pada hari Jumat. Nah, kita yang sudah mendengar takbir hari Jumat, loh kok masih puasa nih hari Sabtu? Apa enggak dosa gitu kan pertanyaannya? Oke, jadi begini, kita harus berpendapat dulu, saya ikut yang mana? Kalau saya gitu, saya ikut pemerintah. Berarti saya meyakini bahwa sholat Idul Fitri adalah pada hari Minggu. Kalau kita berpendapat pada hari Minggu, maka kita tidak berdosa, bahkan wajib hukumnya kita tetap berpuasa sampai hari Sabtu. Karena kita berpendapat, kita meyakini, dan kita ikut orang yang berpendapat puasa pada hari Sabtu karena Idul Fitrinya pada hari Minggu. Oh, kalau orangnya berpendapat hari rayanya adalah pada hari Sabtu dan dia berpuasa pada hari itu, dia berdosa. Ya, dia berpendapat raya hari Sabtu dan orang sudah takbir dan dia tetap puasa, dia berdosa. Tapi kalau orang yang berbeda pendapat mengatakan bahwa puasa hari Minggu, hari Sabtu dia masih berpuasa, bukan saja dia boleh berpuasa, dia masih wajib berpuasa. Ya. Jadi tergantung bagaimana pendapat kita. Dan perbedaan itu di dalam Islam adalah hal yang sangat biasa. Jangan dijadikan perbedaan. Orang sudah puasa, orang sudah raya kok kamu masih puasa, kamu dosa. Jangan, nggak usah biasanya seperti itu. Jangan seperti itu. Jangankan hal seperti banyak sekali perbedaan-perbedaan fikih di dalam Islam. Itu namanya perbedaan fikih. Perbedaan fikih itu sangat biasa. Nggak mungkin kita persatukan. Yang tidak boleh perbedaan syariat. Ya, berzina itu dosa. Kita mengatakan, oh nggak apa-apa kok berzina. Itu syariat. Itu nggak boleh perbedaan dalam ini. Fikih itu adalah bagian dari syariat yang memungkinkan kita berbeda pendapat. Ya, jadi mana pendapat kita yang yakin, ya kita ikuti itu. Ya, dan tidak berdosa. Bahkan berdosa kalau dia berbuka pada hari itu, kalau dia berpendapat bahwa kalau Idul Fitrinya justru belakangan, ya. Oke, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ini juga perbedaan fikih, banyak pendapat. Bahkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bayar zakat fitrah itu adalah apa yang kita makan. Yang kita makan beras, ya beras atau nasi gitu loh, seukuran beras. Tidak boleh diganti duit. Nah, cuma kalau kita bayar beras sekarang, susah kan? Akhirnya para ulama kemudian berijtihad, boleh diganti senilai uang. Nah, pertanyaannya berikut muncul. Kalau begitu, kita kan hidup di sini nih. Boleh nggak bayar di Indonesia? Nah, sebaiknya di mana kita tinggal, setidaknya seukuran kita makan di sinilah kita membayarkan zakat fitrah. Contoh, di Singapura
MUIS menetapkan 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama, kalau yang makan beras bagus, itu bayar zakat fitrahnya seukuran $7.50. Kalau makan beras biasa, maka dia membayar $5.10. Terus bayarnya di mana, Pak? Ya, kalau pendapat yang banyak, dia boleh membayarkan di sini, karena tempat tinggalnya di sini. Bahkan ada yang mengatakan harus di sini, tapi ada pendapat yang mengatakan boleh di tempat lain. Ya, boleh di tempat lain. Karena tempat saya juga berasal dari Indonesia. Tapi ukurannya bukan ukuran Indonesia. Contoh Mbak Nurwati sudah dibayarkan sama abangnya nanti kan? Tapi bayarnya berapa? Bayarnya 20.000. Di sini makannya berapa? Makannya $7.50. Jangan, nggak cukup. Seharusnya untuk khusus Mbak Nurwati, kalau dibayarkan sama ayang bebnya, bilang sama ayang beb. Ayang beb. Bayarnya $7.50. Ya, ayang beb, bayar zakat fitrah saya seukuran $7.50. Berapa sekarang? Jangan bayar 20.000 ya ayang beb. Gitu Mbak Nurwati ya. Bayarnya tetap di Pring Sewu. Ya. Tapi ukurannya adalah ukuran Singapura karena pendapatan dari Mbak Nurwati adalah pendapatan hasil dari Singapura. Begitu Mbak Kus. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan berikut? Oh ya, ini kalau misalnya teman-teman yang di Singapura ini nanti Pak berhubungan dengan zakat fitrah tadi, nah itu kebiasaannya kan ketemu Pak Zalfi ataupun pas sholat Idul KBRI gitu kan. Ya. Sekarang gimana nih Pak? Ataupun mungkin Bapak bisa mengkoordinir atau gimana? Nanti mungkin kita bisa mengumumkan ke rekan-rekan yang lain. Gitu. Saya sarankan begini, boleh ya. 1, mau bayar di Masjid Singapura silakan ya. Ada pakai PayNow, pakai transfer, pakai Giro juga bisa. Oke, Pak, saya merasa di Indonesia lebih membutuhkan dari sini. Nah, itulah alasannya kenapa sebagian orang masih membayar di Indonesia. Saya kalau gitu mau di Indonesia saja, tapi saya nggak bisa tahu kalau gitu boleh nggak Bapak tolong? Insya Allah bisa saya tolong, cuma kan nggak mungkin juga ngambil satu persatu sekarang kan? Boleh nggak Mbak Kus sebagai koordinator, Mbak Kus terima dan kemudian transfer ke saya, sebutkan nama yang siapa yang berzakat fitrah dan kemudian ditulis nama dengan bintinya sekalian. Dan kalau bisa, sebelum hari Rabu Mbak Kus sudah diinikan ke saya, karena kita juga akan transfer ke Indonesia dan bagikan ke Indonesia gitu. Oke Pak, nanti kami koordinasikan dengan Bu Atin dan teman-teman yang lain. Jadi Mbak Kus juga sebelum hari Rabu terimanya. Oh. Saya terima hari Rabu dari Mbak Kus. 2 hari lagi dong. Iya, 2 hari lagi. Saya sebenarnya kalau bisa besok gitu. Jadi gini, Mak, kalau misalnya nih kita pinjamin dulu gitu boleh nggak sih, Pak? Boleh. Boleh ya. Ditalangin dulu boleh. Iya. Karena kan nggak bisa keluar atau apa. Iya. Bisa. Gitu cuma kan. yang ngutang itu juga harus diingatkan nanti gitu. Nah, ya. Oke. Oh ya Pak, berarti kalau kayak gitu aku bayar lebih, tapi kalau misalnya kita kasihin ke yang benar-benar butuh itu gimana Kak? Maksudnya dipisah gitu loh Pak? Boleh, mau gitu seharusnya. Boleh ya? Ya, boleh. Cuma kan kadang-kadang transfer kan juga memerlukan waktu nih sekarang. Dan bilang telepon sama Ayang Beb, saya mau bayarnya lebih gitu. Ini nggak pernah kirim loh Pak, malah sananya yang kirim. Ya, tapi bilang sama Ayang Bebnya, nilainya saya nggak sama loh Ayang Beb gitu ya. Iya kan? Manggilnya Ayang Beb kan? Sudah panggil ayah lah ya Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau gitu nikah sekarang secepatnya ya. Nah, Ayah Beb gitu lah. Untuk menghindari segala sesuatu. Nah, menghindari kalau gitu sudah selesai lah. Udahlah nikah online gitulah. Ini Mbak Ipa minta aja doanya ya Pak ya. Iya. Amin. Mbak Ipa belum ada yang ngajak nikah Pak. Carikan. Nah, itu dia. Makanya doa, mumpung bulan Ramadan nih berdoa ya. Pak, kalau mau bayar zakat 2 kali itu gimana Pak? Lah. Nanti pasti ada. Ini aku aja nggak nyari kok. Amin. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Anis nih, ya. Ya. Bayar zakat kita boleh 2 kali.
Yang nggak boleh nggak bayar zakat, yang nggak boleh. Gitu. Lebih banyak lebih baik. Satu dihitung sebagai sedekah. Oh, Gitu. iya. Ya. Oke, ya Pak, Nah, makasih. untuk Mbak Iva, jangan fokus kepada jodoh kalau menurut saya. Ya, fokus pada anak Ya. ya, Pak. Ya. Jodoh Tahu. kepada bagaimana memperbaiki diri. Perbaiki ibadah sama Allah, perbaiki akhlak kita, perbaiki pengenalan kita sama Allah, bagaimana ibadah kita selama ini, bagaimana baca Quran kita selama ini. Dan kalau memang sudah ada takdirnya, insya Allah dia akan datang sendiri. Amin ya Rabbal Nah, alamin. karena Amin, orang amin. bilang jodoh tidak akan kemana. Kalau kemana ya bukan jodoh, gitu kan? Ya, Ya, Orang nggak cari. ya, ya Maatin juga begitu. Jodoh sudah hampir, ternyata pergi dia. Nggak jodoh ya, Mak. Berarti nggak jodoh ya. Iya, nggak jodoh ya, Mak. Belum jodoh. Nah, Jodoh, bukan nggak jodoh, belum jodoh. Belum jodohnya. Oke, mungkin ada Oke. pertanyaan lagi. masih ada? Masih ada? Oke, Ibu Linda. Saya mau tanya. Bu Linda Sylvia, coba di-unmute. Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Linda, perkenalkan dirinya dulu. Saya Linda Sylvia dari Lampung Pesawaran. Itu banyak Lampung. Loh, Nah, pesawaran saya dengan dulu trik sewu. mantanku pesawaran, Mbak. Pesawaran berarti kedondong ya, Mbak ya? Y5 ya? Ya. Iya. Kok Bapak tahu sih, Pak? Dondong. Tahu paham, tulisannya Pak. di jidatnya, di kening tulisan Y5 kedondong katanya. Oh, pesawaran itu tempat mantanku, Pak. Atuh. Oke, Mbak Linda, silakan Mbak Linda. Berapa tahun Mbak Linda kerja di sini? 9 tahun. Allahu 9 Akbar. tahun. Masih kalah Mbak Kus. Mbak Kus baru 5 tahun lebih. Iya. Oke, Mbak Linda, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Kan waktu imsak kan 10 menit sebelum subuh gitu. Apakah Ya. waktu imsak itu boleh makan sama minum gitu? Kalau 1-2 tegukan, 1-2 suap masih boleh. Tapi jangan sampai diselesaikan masih 1 piring kita baru mulai, jangan kayak gitu. Ya. Saya pernah Nah, ada. setengah, Pak. Hah? Saya habisin setengah gitu kan, harus setengah makan gitu. Ya. Terus saya habisin lagi setengahnya boleh itu. Ya, tapi jangan santai makannya. Dicepetin makannya. Karena pendapat yang mengatakan bahwa waktu imsak yang sebenarnya itu adalah pada waktu subuh. Cuma kehati-hatian kita, makanya kita batasi ada sekitar 10 sampai 12 menit sebelum azan subuh. Nah, cuma harus diingat bahwa azan subuh kita dengan azan subuh di Arab itu beda. Kalau di Arab azan subuhnya itu memang Pak di awal gitu. Ya, jadi ketika azannya kedengaran itu masih ada waktu. Jadi untuk berhati-hati lebih baik usahakan kalau mulai kata imsak sudah sebaiknya bersegera menyelesaikan. Bersegera menyelesaikan. Tidak mutlak harus langsung stop, tapi bersegera. Nah, itu intinya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, Mbak Linda. Boleh. Karena yang lain nggak ada nanya kan? Mak belum. Oke, oke, silakan masih Mbak Linda. Masih ada lagi. Masih Mbak Linda, masih Mbak Linda. Mbak Linda, monggo. Tadi mengenai jodoh ya, Pak ya. Mau minta jodoh doanya gitu. Mau minta doanya supaya segera Amin, amin, jodoh. Amin. Terus apa sunnah-sunnah yang perlu dikerjakan gitu, Pak? Sunnah-sunnah untuk dikerjakan. Begini, Iya. ya, Mbak Linda, yang harus diingat, menikah itu asal hukumnya adalah boleh. Jadi boleh Pak kalau nggak nikah? Boleh. Cuma yang menjadi masalah adalah kalau seseorang tidak menikah, maka jatuh dia kepada perbuatan dosa. Maka kedangsan itu dia wajib menikah. Kalau ketika dia menikah, kehidupan agamanya lebih baik, sunnah menikah. Kalau saya melihat pada Mbak Nurwati, itu sunnah. Ya, lebih baik kalau sunnah itu disegerakan. Tapi kalau berdekatan menurut saya wajib. Untung LDR nih sekarang nih.
Kalau berdekatan, ya. Kalau berdekatan menurut saya wajib hukumnya. Karena daripada nanti jatuh pada perbuatan maksiat. Ya. Karena itu bagi kita, fokus kita adalah doanya adalah jangan ngotot, ya Allah jadikan, jangan apalagi sampai ngancam Allah. Ya Allah, saya pengen jodoh, umur saya sudah 37 tahun ini. Ya Allah tahun ini ya Allah gitu kan, sampai maksa Allah gitu. Jangan. Kalau kita beramal boleh, berniat boleh, berdoa boleh. Berdoanya tetap kalau seandainya menikah itu mendekatkan saya kepadamu ya Allah, baik bagi saya, bagi dunia saya, bagi akhirat saya, bagi kehidupan saya yang akan datang. Seandainya begini, kita melihat nih, ada satu orang nih, kelihatannya ada perhatian sama kita, akhlaknya baik, agamanya baik, nggak ngomong sama kita, dia nggak ngomong-ngomong sama kita, tapi dia ada perhatian sama kita. Daripada kita susah, kita yang nanyain, Mas, kamu selama ini ada perhatian sama saya. Nah, bagaimana kalau kita nikah aja? Jadi saya kontrak saya yang akan datang, saya pulang kita nikah yuk, gitu. Ya, nggak usah malu-malu. Tapi sebelum itu jangan lupa sholat istikharah. Ya, Mbak Linda? Iya. Ya, Pak. Nah, jadi jangan doa sambil menunggu pangeran datang untuk melamar saya. Jangan kayak gitu kan. Ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Ada teman tapi nggak ngomong-ngomong juga. Ya, ukurannya adalah kalau ada yang datang, akhlak dan agamanya baik. Kalau kita sudah ada akhlaknya baik, agamanya baik, kelihatannya ada calon nih. Ya, tapi nggak ngomong-ngomong juga. Kita yang nanya, Mas, kamu kan perhatian nih sama saya nih. Ada SMS-an sama saya, ada WhatsApp-an sama saya. Kamu sudah punya calon belum? Kalau punya calon, gimana kalau kita nikah aja? Gitu. Tapi jangan lupa, setelah sholat istikharah, dalam istikharah itu yakin bahwa kita jalan terus. Jadi tidak usah malu kalau perempuan yang ngomong duluan. Ya, tapi untuk pasti itu yang susah. Yang repot jangan begini. Ini laki-laki ini mau, laki-laki ini mau. Yang Bangladesh mau, yang India mau, yang di Indonesia mau. Nah, itu yang repot, yang jangan. Ya, tidak mengarah kepada pernikahan, tetapi hanya sekedar berteman saja. Jangan kayak kalau yang itu. Ya, tapi perbaiki diri, perbaiki akhlak, ya, tambah ilmu, berdoa sama Allah, termasuk sholat istikharah. Kalau sudah ada calonnya, berdoa sama Allah, yakin Anda yang duluan ngomong. Seperti Rasulullah, Siti Khadijah, beliau yang melamar baginda dengan mengutus orang utusannya bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Ngomong sama Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Ya, jadi Siti Khadijah yang ngomong, bukan Rasulullah yang pengen sama Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang pengen sama Rasulullah. Begitu lebih kurang, ya. Kalau ada Maatin sudah ada yang mau, tembak aja Mak, gitu ya. Misalnya dari London kalau ada. Ya, kalau mau sama saya, ayo bilang gitu ya. Datang temen saya ke Singapura gitu Mak ya. Maunya lain pula. Ma. Hah? Maunya lain. Oke. Oke, Mbakku sampai jam berapa nih? Sampai apa belum? 2, Pak. Hah? Sampai jam 2. Sampai jam 2 gimana ceritanya? Mbak setengah satu ya? Buku Fati ada Masaan di dalam, coba disapa beliau. Masaan, selamat siang. Ada kok. Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Mas. Selamat siang juga. Saya dari tadi dengerin Pak Ustadz. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Yeah. Ya, hostnya ya mesti dengerin lah. Terima kasih, Mas Aan. Ya, saya Aan, Departemen Pengorganisasian dari Serikat Buruh Migran Indonesia, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi, saya dari tadi juga ikut dengerin curhatnya teman-teman yang sebagian besar soal pasangan hidup, Pak Ustadz. Kalau Mas Aan punya calon buat mereka ini jangan ragu-ragu loh untuk memperkenalkan ya.
Siap. Ini kawan-kawan Singapura ini semangat belajarnya sangat tinggi sekali Pak Ustadz. Jadi semalam Alhamdulillah. aja kawan-kawan juga berlatih itu merajut ya buatin. Oh iya, ya Mas. Oh, oke. Itu Maatin itu Mas An. Iya, saya kaget juga. Wih, begitu teman-teman begitu semangatnya untuk belajar. Jadi saya mengikuti kawan-kawan Singapura ini sudah 2 minggu ini, jadi Alhamdulillah. terus. Jadi selalu difasilitasi saja selalu dari Jakarta nih. Ya, kita hanya membantu kawan-kawan. Yang semangat itu kan kawan-kawan, Pak Ustadz. Jadi kita hanya memfasilitasi aja. Iya, sama. Saya juga gitu nih, Mas Aan. Karena mereka semangat, ayo Pak. Ya, ayo, saya bilang gitu. Coba diatur. Cuma saya gaptek, saya bilang gitu. Oke, nanti kita ada yang ngatur, katanya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Kabar Jakarta baik? Barangkali, alhamdulillah baik, Pak Ustadz. Cuman di Indonesia ini sebenarnya yang jadi puncak ketakutannya ini kan nanti pas Lebaran, Pak Ustadz. Oh. Soal COVID ini loh. Iya. Jadi kan budaya silaturahmi di Indonesia ini, budaya saling kunjung itu kan nggak bisa ditinggalkan. Takutnya kan itu jadi penyebaran virus COVID. Nah, saya ini tinggal di Wonosobo, Pak Ustadz. Di Wonosobo. Jawa Tengah. Ya, di kawasan Wonosobonya mana nih? Mojo Tengah? Saya Kaliwiro, Pak Ustadz. Kaliwiro. Oh, Kaliwiro. Ya tahu lah Mojo Tengah, Kaliwiro, Kepil, Sapura. Wonosobo. Kalimalang gitu kan? Sudah. Iya, benar. Tukang menghantar, pokoknya menghantar teman-teman. Oh, gitu. Nah, mie ongklok di situ Mas Aan, mie ongklok. Mie ongklok. Kebetulan Wonosobo ini saat ini menjadi daerah nomor 1. Oh ya? Positif corona ya. Berapa di situ? Hampir 53 Pak Ustadz yang positif. Jadi masuk daerah merah nih? Sudah zona merah Wonosobo. Sudah zona merah. Jadi sudah PSBB di situ? Mau diberlakukan. Tapi belum diberlakukan? Belum. Oke. Belum. Oke, Mbak Kus, kita lagi ngobrol, nggak apa-apa, nggak Pak Kus ya. Ini kayaknya perlu juga beliau mendapatkan cerita dari kini. Kalau yang lain mau ikutan juga silakan. Oke. Jadi, waduh, gimana kondisinya sekarang gitu, Mas Aan? Jadi saya mungkin agak cerita sedikit. Iya. Bukan tentang pasangan, Pak Ustadz. Saya minta maaf sama kawan-kawan. Jadi memang di tempat saya kemarin itu ada klaster, kita di sini menyebutnya klaster goa. Jadi waktu klaster goa itu mungkin sudah bisa di browsing di internet bahwa kebanyakan itu sebagian besar itu adalah klaster goa. Itu kemarin ada satu rombongan itu yang mengikuti pengajian di Sulawesi sana, Pak Ustadz. Jemaah tabligh. Ya. Jadi ketika pulang banyak yang positif itu, terus akhirnya kan ke keluarganya. Iya. Tapi ya memang sudah ada beberapa yang sembuh, yang bisa sembuh total, gitu. Alhamdulillah. Iya. Bisa sembuh total dan belum terdengar bahwa ada yang meninggal. Yang positif itu ada yang meninggal belum. Kalau sembuh sudah. Justru malah sudah ada gitu. Ya. Dan di Indonesia MUI sudah kemarin sempat deg-degan juga. Jadi enggak ini Lebaran ini kan gitu. Nah ini dalam sejarah adalah Idul Fitri yang mungkin menyedihkan ya, karena banyak orang yang tidak bisa berkumpul dengan anak familinya. Banyak orang yang tidak bisa mudik seperti yang tema materi kita hari ini gitu loh. Jadi memang COVID ini membuat
banyak perubahan dari tahun-tahun kemarin soal silaturahmi di Idul Fitri. Ya. Jadi sama seperti kasus-kasus yang kita tangani, hal advokasi yang kita tangani di DP ini juga terkendala soal COVID ini, penyelesaiannya kasus gitu loh. Iya. Nah, mudah-mudahan minta doanya juga Pak Ustadz ya, mudah-mudahan ini segera berlalu. Sama-sama. Semua kita minta doa sekarang ini, Mas Aan. Jadi kawan-kawan bisa beraktivitas normal lagi. Iya, betul. Saya melihat Mas Aan, Mas Aan, dampak yang paling berat menurut saya sekarang ini adalah ekonomi. Iya, betul. Sangat banyak orang yang jadi lebih miskin. Iya. Yang viral itu karena di Indonesia, yang pernah viral, gajinya 20 juta, itu sisanya kemudian karena sekarang dia terima mungkin 10 juta, itu 10 juta menurut kita kan masih besar tuh. Dia harus bayar cicilan rumah, bayar mobil, bayar cicilan kewajiban yang lain, tinggal 500.000, akhirnya dia minta bantuan gitu. Dan itu menurut saya angka, itu kan sudah angka 20 juta. Bagaimana kalau orang selama ini memang sudah tidak makan gitu loh. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Itu yang kita inginkan. Karena itu saya kawan-kawan ini, dengan hanya tidak pulang, mungkin ditunda pulangnya, tapi mungkin gaji masih bisa terima. Bahkan banyak sekali orang yang gila. Saya banyak sekali kawan-kawan saya sekarang, Mas Aan, kawan-kawan yang saya kenal, baik di Singapura atau di luar Singapura, itu minta tolong. Minta tolong sama saya. Jadi kasihan sekali gitu loh. Jadi saya nggak tega juga sebenarnya yang ini. Karena itu kita prihatin sama-sama dan perlu disiplin sama-sama. Ya, saya setuju kalau untuk kita mungkin PSBB yang betul ketat. Singapura sudah mulai menurun, tapi angkanya masih besar. Angkanya masih di atas 700 per hari nambahnya. Tapi itu ada di lingkungan mesnya pekerja-pekerja konstruksi dari Bangladesh dan negara-negara lain gitu. Counterpartnya biasanya anak-anak kita nih. Biasanya kan laki-laki dari mereka. Yang kita khawatirkan itu sebenarnya dulu. Ya, karena kawan-kawan yang dari Bangladesh dan dari Myanmar, dari India, dari Thailand misalnya, itu sudah sampai 27.000 sekarang angkanya. Tapi di masyarakat alhamdulillah setiap harinya di bawah 10 gitu loh. Jadi di Singapura namanya CCB, Conflict Circuit Breaker. Di Indonesia namanya PSBB. Jadi pembatasan pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Malaysia namanya PKPB ya. Jadi menurut saya kalau disiplin katanya yang sukses adalah Taiwan. Taiwan nggak perlu nutup sekolah, nggak perlu nutup kantor, tapi orang disiplin memakai memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak 1 meter. Nah, kalau kita mampu seperti itu menurut saya Mas Aan, insya Allah bisa. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik mungkin diperketat gitu loh. Yang berikut yang perlu saya juga garis bawahi adalah bahwa kita perlu berdisiplin untuk ini dan perlu saling membantu supaya perekonomian kita juga bisa berjalan dengan baik. Dan kalau kita punya kemampuan, mari kita sama-sama membantu gitu. Begitu, gimana Mas Aan? Siap. Jadi memang betul seperti yang Pak Ustadz tadi bahwa yang paling kelihatan di dampak dari virus ini adalah masalah ekonomi. Pak. Ekonomi, ya. Terutama di kampung ini sangat berat terasa, ya. Pak. Ya, sangat berat di kampung ini karena kan rata-rata kerja kita di kampung kan tidak berpenghasilan besar ya. Di kampung tuh penghasilan di kampung itu kan pas-pasan ya. Terus banyak yang misalnya kayak sekolah itu tutup, terus banyak para penjual misalnya di kantin sekolah itu banyak yang tidak jualan. Betul. Terus kalau kita menyebutnya para ustadz sekarang kita menyebutkan para ustadz pun sekarang pada nganggur kan? Iya betul itu Pak Ustadz. Nggak masuk besar. Sekarang nggak punya penghasilan sekarang para ustadz. Yo aduh kasihan, mereka nggak berani minta loh Pak Ustadz. Mereka nggak berani minta.
Tapi kadang-kadang biasanya kalau di kampung itu kalau terawih itu Pak Ustadznya kan bergilir ya Pak. Biasanya dapat jatah dari masjid ke masjid itu loh. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Terawih aja kan sembunyi. Terawih aja di kampung ini. Iya. Karena memang dampak dari alat transportasi di kampung saya itu pakai bis-bis mikro itu juga sangat jarang sekali. Nah itu kan sangat berdampak sekali bagi apa? Bagi ekonomi ya. Drivernya, bagi ya. segala macam seperti itu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ini segera berlalu. Amin. Kalau apa? Dibilang bahwa teman-teman di Singapura nggak bisa mudik itu menurut saya persoalan yang biasa. Beruntung, menurut saya malah beruntung jangan mudik. Karena di kampung ini sangat terasa sekali gitu loh. Teman-teman di Singapura masih bisa bekerja, masih bisa berpenghasilan. Gitu. Tapi teman-teman di kampung ini sangat susah secara ekonomi. Ya mari kita saling bersyukur ya Pak Ustadz. Iya, betul. Saling bersyukur. Kita syukuri apa yang kita dapatkan. Mungkin kalau saya satu lagi himbauan Mas Aan, berkenaan dengan keberagamaan kita jangan egois gitu loh. Contohnya yang misalnya begini, kita kan takut sama Tuhan. Padahal sudah disuruh melakukan social distancing. Kalau memang daerahnya itu adalah daerah merah misalnya, kalau memang untuk lebih baik nggak ke masjid dulu, nggak tarawih dulu, ya sama-sama biar cepat hilangnya gitu loh. Jangan kan kita takut sama Tuhan, jangan kita harus menghidupkan masjid, minta doa. Kan kadang juga ada orang seperti itu gitu loh. Kalau pendapat saya gitu loh. Justru malah di kampung-kampung itu penjagaannya sangat ketat Pak Ustadz. Jadi hampir di jalan itu kampung-kampung lockdown. Jadi sudah dipasang apa? Kayak pagar-pagar gitu. Palang-palang gitu. Portal-portal itu hanya bisa lewat satu jalur gitu. Satu jalur masuk. Dan itu pun didata harus dari mana dari. Ya. Mudah-mudahan ini betul kita mudah-mudahan cepat berlalu. Upaya pencegahan yang bisa kita lakukan di kampung, di daerah. Baik. Siap. Mudah-mudahan sukses, Mas. Amin. Mohon doanya. Sama-sama. Mungkin mau dilanjut kawan-kawan. Saya mau lagi kawan-kawan. Terima kasih Mas Aan. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak, kita lanjutkan. Ini ada si Mak mau nanya katanya Pak. Mak mau nanya. Mak mau nanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagi sarannya. Mau nanya kapan waktu baik itu kawin gitu nanyanya? Hari baik itu kawin? Hah? Bapak, sorry cerita pasar rumah tangga. Mak ini kan gimana ya? Mantan suami itu sudah meninggal. Dan kan kita punya anak. Tapi Mak ini nggak mau dihantuin dendam dan dosa Mak bertambahan. Tapi kenapa Mak ini nggak bisa memaafkan gitu loh Pak? Karena apa? Tunggu dulu ya. Karena beliau sudah meninggal dan saya pun nggak mau ziarah ke makamnya gitu loh Pak. Padahal Mak tuh beliau meninggal itu sudah pulang ke kampung 3 hari. Waktu habis meninggal 100 hari pun Mak pulang ya. Dengan egonya Mak yang tinggi, dengan rasa sakit hati itu, Mak nggak berani, nggak mau ke makamnya dia, nggak nyekar, nggak apa. Padahal kita sudah pisah 23 tahun, sekarang mungkin 27 tahun kali ada ya. Sudah gitu, gimana ya, waktu mau meninggal itu, sempet aku tuh menangis, meraung-raung, nggak tahu asalnya apa aku sesalin. Menangis sejadinya, lah jam 4 pagi dapat SMS dari anak, Bapak udah nggak ada, Mak. Itu kok rasanya mau memaafkan, mau nggak mau tambah doa, nggak ada Bapak, gimana ya? Bapak tolong kasih saran buat Mak.
nggak mau tambah dosa. Oke, kita harus melatih diri kita, ya. Selesai acara ini, Mak kirimkan Al-Fatihah buat almarhum. Ya. Sambil mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa ayah dari anak-anak Mak anaknya 2 kan? Iya 2. Ya. Ayah dari anak-anak saya, ampuni dosanya. Al-Fatihah. Ya. Setelah baca itu, kemudian mudah-mudahan jadikan al-barzahnya saat ini salah satu taman dari taman surga. Ampuni dosanya, angkat derajatnya. Ya. Ampuni dosanya, terangi barzahnya. Ya. Jadi doakan itu, dan kemudian itu datang dari hati. Mungkin belum bisa dari hati, nggak apa-apa. Nanti besok doakan lagi. Besok doakan lagi. Walaupun didoakan kadang-kadang kesel juga, tapi kesel nggak tahunya kenapa. Kenapa bisa kesel? Pokoknya kesel aja gitu loh. Karena namanya hati begitu, Mak. Ya, tapi dilatih juga hati kita. Ini juga berlaku untuk Mbak Ifah nih. Supaya sama, kan karena itu Mbak juga melaksanakan. Perbanyak zikir, la ilaha illallah, sholawat, ya, istighfar. Bahkan jadikan satu hari selain daripada berzikir untuk diri kita, kirimkan untuk beliau. Karena tanpa mantan suami itu, Mak nggak punya anak kan? Hah? Punya anak nggak Ya. kalau tanpa dia? Yo tidak punya. Karena itu tanda terima kasih lah. Ya. Karena mantan suami itu punya anak 2, punya cucu 3 sekarang. Nah itu dia, karena itu kan rasa terima kasih, doakan dia. Kan pernah merasakan hidup-hidup berbahagia, masa-masa indah dulunya gitu loh. Itu yang diingat. Gitu Mbak ya. Untuk tahap pertama, nggak nyekar dulu nggak apa-apa. Ya, tapi doakan, kirimkan Al-Fatihah. Sampai-sampai anak mau nikah itu yang kecil, saya di rumah cuma 2 malam, kita meeting anak mau nikah, itu mungkin rohnya pulang kayak Pak ya. Ya orang meninggal nggak bisa pulang ya. Tapi di kamar anak ini, macam orang buka orden, orang tarik lagi, sembarang beringsik. Tapi dalam nggak ada apa-apa. Dan semua keluarga, saya telepon nggak ada yang ngangkat, aku SMS nggak ada yang bales. Besoknya terakhir, aku bilang, kalau begini caranya, aku besok tidur di hotel, nggak mau tidur di rumah. Kalau aku meninggal kena hantu gimana? Aku bilang. Takutan diri gitu loh. Mungkin ya kalau kita bisa mikir, kenapa itu orang pulang pun nggak mau kirim doa sama saya, nggak mau menyekar, mungkin lah ya di situ. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Cuma bagi yang sudah meninggal, itu melihat apa yang kita lakukan, ya. Cuma mereka nggak bisa beramal lagi. Kalau kita masih bisa beramal, tidak melihat, itu aja bedanya. Karena itu nggak apa-apa lah. Karena kita suatu saat kita meninggal biar ada orang lain yang mendoakan kita juga nantinya, Mak. Gitu, Mak. Oke, Mak ya. Bapak sesi ini buat Mak habis. Sebentar satu lagi, mungkin melenceng sedikit. Saya ini Betul. di sharing, ada anak sharing. Ya. Dia di sini baru 10 hari. Ya. Dia terpleset dari tangga, jatuh dari lantai 2 dia jatuh. Ya. Dibawa ke hospital sama bosnya, yang kena kepalanya. Ya. Nah, dia pernah minta tolong sama salah satu orang, nggak pernah sebutin lah ya. Dia nggak mau dibantu, mau di-emailkan ke MOM. Akhirnya sama beliau ini diteleponkan ke agensi. Ya. Sama agensi diambil, suruh kerja lagi, karena kepalanya problem, si Mbak ini nggak bisa kerja. Ya. Akhirnya Mbak ini mau dipulangin tanggal 19. Kira-kira dia dikejar PT nggak ya Pak? Karena kan pulangnya kan sakit. Seharusnya tidak dong. Seharusnya nggak akan sakit dipulang agent. Karena iya, itu dia orang mana? Orang Pekalongan atau Cilacap gitu leh. Berangkatnya resmi nggak? Berangkatnya resmi nggak? Resmi. Berangkatnya resmi. Di situ letak perlunya pendampingan dari SBMI yang di Jawa Tengah. Oke, pendamping SBMI, tapi laporkan juga ke BP3 PMI yang di Semarang. Sehingga orang PT dan orang ini, nah jangan biarkan dia sendiri. Kalau dia sendiri kasihan. Dia pulangnya mau ke Jakarta. Ke Jakarta katanya. Loh, di Jakarta ada siapa? Ya, kan aku tanya, kamu airportnya di mana? Aku Jakarta, dia bilang gitu. Loh, nggak apa-apa. SBMI Jakarta yang mendampingi. Karena dia sakit gitu loh.
karena dia sakit. Kan kasihan juga kan, dia nggak bisa bekerja. Kalau perlu dampingi untuk mendapatkan asuransi, kan ada BPJS. Setidaknya untuk berobat. Kalau tidak dapat duit, satu tidak untuk berobat. Yang kedua, supaya dia tidak dikejar PT. Nah, di situ SBMI, lapor sama SBMI yang di sana. Gitu. Jadi kapan itu Mbak Atin akan dipulangkan? Tanggal 19 Mas. Nanti aku info. Berarti hari Selasa itu. Aku info lagi nanti turunnya di mana gitu ya. Anaknya dalam pengawasanku terus ini. Soalnya nanti kita bisa koordinasi setelah acara ini selesai biar kawan-kawan advokasi Jakarta juga ikut mendampingi. Itu dia. Soalnya gimana? Aku nggak mau dikejar-kejar orang PT, orang PT. Aku telepon ya. Mbak, jangan, aku tahu Mbak dari SBMI gitu yang laporin ke saya itu. Mbaknya aku telepon udah gitu, Mbak jangan telepon agenku. Lah, kamu ini sakit, aku bilang gitu. Jangan telepon agenku. Oke, aku nggak telepon. Nanti kalau dipulangkan, udah dapet tiket, segera kabari pulangnya ke bandara mana. Saya bilang gitu. Oke, dia bilang gitu. Ya, kita kan perlu data juga untuk membantu dia. Dia berangkat dari mana, yang memberangkatkan PT atau apa kan perlu diinikan. Nanti aku chattingin sama dia supaya ini kan, supaya BPJS berfungsi kan, setidaknya untuk membayar utang dia dan untuk berobat dia, itu yang paling penting. Tapi seharusnya nggak kena bayar PT ya? Kalau dia sakit seharusnya tidak. Ya tapi yang namanya sponsor kan gila Pak, suka datang ke rumah ancaman begitu. Karena itu perlu pendampingan. Kalau dia sendiri dikejar habis-habisan. Pasti kena uang, penjual tanah itu bisa itu. Itu dia. Makanya itu perlu pendampingan. Itu perlu itu. Ya, ini kan ada Mas Aan yang bisa membantu di komunikasinya di sana, Mak. Memang ketika kita sering mendapatkan pengaduan seperti itu, Pak. Jadi baru 2 bulan di Singapura, ini pernah ada nih, baru 2 bulan di Singapura, dia dipulangkan karena itu majikannya kan pelecehan seksual itu loh Pak. Ya. Jadi upaya pelecehan seksual seperti itu terus. Nah, akhirnya ini belum mengenal SBMI. Sayangnya di Singapura waktu itu belum ada SBMI. Jadi dia dipulangkan tiba-tiba, terus sampai rumah dia harus bayar berapa ya? 30 juta. Nah, yang repot gini juga Mas Aan, kadang-kadang anak-anak ini satu, kalau ada kasus pelecehan, dia harus berani untuk ngomong. Cuma yang kedua, anak-anak ini kadang-kadang bikin cerita kalau dia dilecehkan, padahal enggak. Itu juga ada. Itu juga harus hati-hati. Gitu. Nah, jadi ini masih upaya aja, Pak. Masih upaya aja. Dia waktu itu mau sering dipegang-pegang gitu loh. Kan akhirnya siapa sih yang pengen seperti itu kan akhirnya dia upaya itu sudah pelanggaran hukum di Singapura. Dia tetap harus melapor itu. Setidaknya bahwa dia pulang dan dia memang harus bertahan di Singapura untuk memproses polisi sehingga kemudian dia ada bukti. Nah, ini kemudian ketika dia ada bukti bahwa dia kasus polisi, tapi polisinya kemudian memulangkan dia, itu ada alasan bagi kita untuk membantu di Indonesia kan? Cuma kalau dia nggak mau, kemudian PT-nya misalnya begini kan biasanya agensi nggak mau repot. Udahlah kamu itu aja nggak ada bukti, kamu pulang aja lah. Nah, karena dia nggak ada bukti, akhirnya PT dan sponsor di Indonesia kan kamu salah sendiri. Akhirnya dikejar lagi, kan itu yang kita yang kasihan gitu loh. Nah, itu sayangnya kita tahu tuh saat dia sudah di Indonesia sudah beberapa kali didatangi sama PT harus bayar sebesar uang 30 juta. Itu udah mau jual tanah segala macam. Ya itu dia, memang gitu. Nah, memang gitu yang kita dampingi, kita kawal sampai provinsi dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah selesai. Nah, itu dia. Karena yang paling banyak menurut saya begitu Mas Aan, bahwa ketidakberdayaan itu dijadikan alasan untuk mengeksploitasi anak-anak ini. Jadi kemarin saya juga terima laporan dari Mbak Salas, istrinya Mas Aan. Ada teman dari Wonosobo, pelecehan juga. Kemudian aku dampingi terus, sampai sekarang orangnya takut bosnya itu. Itu pelecehan sangat teruk, Pak. Bapak benar-benar sampai suruh lihat ini. Semuanya deh, aku ngeri. Sampai nggak bisa tidur, benar. Dia harus mampu bertahan untuk lapor polisi dan bertahan menunggu kasus. Ingatkan itu.
Dia itu yang harus dia lakukan. Memang kasusnya akan lama, tapi dia harus bertahan. Ya, tapi jangan mau alhamdulillah kompromi. sekarang berubah dia. Aku bilang, kalau dia lagi main-main lagi, telepon saya mau datang ke rumah. Dia bilang, saya bilang, kamu jangan pernah takut. Anggap aku makmu, ini nggak bisa ngasih duit. Bisanya marah dan nasihatin. Oke, mak, oke, orangnya udah baik sekarang. Mak, jangan seperti itu. Saya sarankan, bentuk apapun itu dia harus lapor ke polisi. Kalau perlu dia mencatat tanggal-tanggalnya. Apa yang dilakukan jam berapa. Supaya laki nanti... ini? Iya. Itu yang harus dia lakukan. Oke. Kalau orang seperti itu, Mak, itu susah berubah. Betul. Nah, susah berubah. Video pun suruh lihat. Itu dia. Pokoknya sudah melampaui batas deh, Pak. Aku sampai ngeri, yakin. Ya karena itu dia menurut saya suruh catat, ingat tanggal berapa. Dihitung tuh. Sampai 35 kali. Dihitung tanggalnya. Tanggal sekian, tanggal sekian. Oke. Bahkan kalau perlu sampai pengadilan, kita ikuti. Ya. Nah, anaknya masih kecil, baru di sini. Yang ngubungin saya, pertama kan ya dari Hong Kong. Umur berapa? 21 nggak salah. Pertama dari Hong Kong yang ngubungin saya bibinya. Terus besoknya lagi istrinya Masaan. Mbak Ate ada begini-begini. Loh, ini mesti adu ke saya. Orang Wonosobo ya? Iya. Biasanya cakep loh, Mbak. Cantik, Pak. Aku sampai nangis ke dia. Wonosobo biasanya cantik, Mak. Nangis aku betul-betul. Kayak anakku yang kecil ya kamu itu, saya bilang gitu. Karena itu, Mak, suruh dia mencatat, setelah itu lapor polisi. Itu nggak boleh, dia nggak boleh bertahan di situ. Dia nggak boleh bertahan di situ. Tidak akan berubah majikannya. Karena kalau ada kesempatan pasti akan akan membuat hal yang sama. Iya, dia akan berbuat lebih. Karena dia merasa tidak ada ini. Jangan biarkan dia di situ. Ya. Bagi saya hanya satu. Ya. Catat dan lapor polisi. Saya tidak mau juga kalau ada korban berikutnya, kalau kita nggak lapor polisi. Penyelesaiannya adalah dia mungkin ke yang cepat, dia ke agensi, kemudian agensi mencarikan majikan baru atau pulang. Tapi menurut saya itu bukan penyelesaian. Sudah telepon agensi. Menurut saya lapor. Agensi juga nggak bisa. Percuma. Catat. Dan catatan itu harus siap untuk bertarung di pengadilan yang mungkin 6 bulan lagi atau setahun lagi. Dan jangan menyerah. Baru kemudian didampingi. Karena dia mungkin 2 tahun tidak bekerja, ganti rugi sama PT. Kan itu caranya. Tapi dia yang harus kita dampingi di sini. Dia catat tanggal berapa kamu dilecehkan, apa bentuknya, jam berapa, hari apa, tanggal. Harus catat, Mbak. Karena kalau tidak, pengacaranya akan bolak-balik menanyakan itu, membuat dia pusing dan dia membuat dia menyerah. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jangan suruh dia bertahan di situ. Saya nggak mau juga bertahan. Jangan bertahan di situ. Oke. Terima Bagus. kasih, Pak. Oke, satu lagi, kayaknya Pak. udah nih. Satu lagi. Waduh. Ya, ini Siapa ada pertanyaan yang dari Mbak Naisayu, Pak. Mau tanya katanya. Iya, oke. Monggo. Bu, di-unmute dulu. Oke ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih juga. Oke, Ibu. Sahabat DMI. Ya. Semoga semuanya sehat selalu dalam keadaan Amin. seperti ini. Amin. Ya. Perkenalkan Begini, dulu, Pak. perkenalkan. Nama saya Nais Ayu, asal dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Melarak juga? Tetangganya Melarak. Sebelah Jetis. utaranya Melarak. Siman. Oh, Siman. Ya, saya Melarak, Jetis, Pulung, Pulung, Soko Sukorejo. Tahu lah. Ya. Bapaknya PMI kok nggak tahu. Kerja berapa lama, Bu? Sudah jalan 12 tahun, Pak. Ini Oktober finish kontrak 12 tahun genap. Oke, alhamdulillah. Oke, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gini, Pak, mengenai apa pengertian dari tahayul, khurafat, serta bid'ah. Sekarang kan marak ya, Pak. Sedikit-sedikit kan bid'ah. TBC itu ya? Ya. Terima kasih. Oke, boleh nggak saya nanya dulu? Ya. Biasanya sering mendengar YouTube apa, video yang ditonton apa, kemudian kalau dengar radio apa, kalau Ustadz yang didengarkan siapa biasanya? Ya, kalau saya sih banyak, ada Ustadz, ada
Cak Fuad, ada Cak Ainun Najib, ada Gus Mus, ada Habib siapa itu Bahak, itu kan saya seleksi. Terus ada seorang teman ini bukan dari Ustadz Pak, tapi seorang teman itu mengatakan kalau kamu itu tindakannya bid'ah, itu katanya seperti itu loh. Bid'ah itu, aku kan seperti itu Pak. Ya benar. Kalau bid'ah itu Nabi Muhammad tidak pernah mengajari, tidak pernah. Tapi kalau di zaman sekarang, kalau kita menggunakan handphone, apa itu dinamakan bid'ah? Padahal Nabi Muhammad pun dulu tidak ada handphone, tidak ada apa-apa. Kalau kamu itu menamakan bid'ah, ini handphone, jadi jangan pegang suatu handphone. Ibadah haji pun jangan pakai pesawat, pakai onta. Saya seperti itu. Oke. Jadi yang dibilang kawan itu bid'ah itu takhayul itu apa? Kalau saya ya seperti itu katanya. Enggak, kita, kawan yang dibilang oleh kawan itu seperti apa? Ziarah kubur itu kan katanya bid'ah, takhayul itu menguri-nguri roh jahat, makhluk halus. Kita sudah alamnya sudah beda kan seperti itu Pak. Ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, kan kita juga akan melalui alam-alam seperti itu. Kan kita pada apa ya? Kita kan tidak mati, aslinya kan tidak mati, cuma kita transformasi pindah tempat seperti itu gitu Pak. Oke, baik. Oh, jadi dapat istilah TBC, tahyul bid'at syurafat gitu ya. Itu dari kawan rupanya ya. Bukan mendengarkan langsung dari Ustadz. Jadi begini. Jadi istilah TBC itu udah lama itu. Itu sudah sejak 1 abad yang lalu. Ya, muncul organisasi-organisasi besar di Indonesia yang menimbulkan organisasi yang lain. Itu hal yang sudah lama. Jadi kawannya Bu Nais itu ketinggalan zaman 1 abad. Kalau baru sekarang ngomong masalah TBC itu, karena sudah 1 abad orang bercerita. Lahirlah organisasi namanya kalau di Indonesia Muhammadiyah. Lahirlah organisasi di Indonesia namanya ada NU, kemudian Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ya. Itu sudah selesai 50 tahun yang lalu. Cuma karena orang pakai sosial media, sekarang muncul lagi. Bagi saya begini, yang harus dilakukan itu jangan, saya sudah sepakat bahwa yang harus Bu Nais harus dengarkan adalah ustadz-ustadz yang memang selama ini sudah terkenal kealimannya. Dan saya sangat mengapresiasi seperti siapa? Kiai Haji Muhammad Ahmad Mustafa Bisri, ya, Gus Mus. Orang-orang seperti itulah yang mumpuni. Sedangkan yang lain-lain kadang-kadang memang kata-katanya akan muncul. Ini bid'ah. Sebab kalau banyak sekali yang bid'ah, ya. Jadi memang kalau memang seperti itu yang terjadi. Jadi begini saja. Kalau memang ada waktu yang longgar, saya sarankan di Singapura ini sudah 12 tahun. Kalau sudah 12 tahun, berarti ada kesempatan untuk off day. Jadi datanglah ke masjid-masjid di Singapura untuk mendapat ilmu dan pengetahuan. Semua masjid terbuka tempat. Jangan cari di online saja. Karena di online saja bisa menimbulkan arahan yang berbeda. Kawan-kawan kita yang di online kan kena tuduhan terorisme, sekarang mendanai terorisme. Yang dia sudah ini adalah datanglah ke masjid-masjid. Jadi banyak kok di Singapura. Yang paling dekat aja kalau mau ke Paya Lebar itu ada Masjid Bak Tanjung. Ada masjid. Insya Allah saya aktif juga Pak. Saya aktif juga di wisata Kolbu itu juga aktif Pak. Berarti bersama Mbak Liza. Iya. Iya nggak apa-apa. Jadi ke masjid itu. Iya. Nah, sama Bu Atin pun sering aktif tuh. Iya karena itu. Jadi jangan terlepas gitu ya. Jadi apa yang sudah karena. Tapi kalau pendapatnya seperti Gus Mus itu saya cocok Pak seperti itu. Seperti ya memang begitu itu. Karena beliau orang alim. Iya. Beliau orang alim ya. Gitu. Saya idola saya Gus Mus. Ya Gus Mus sama Cak Nun Pak saya. Iya. Betul. Itu kan cocok sekali itu. Ya. Nah, gitu.
Ya, teruskan kalau begitu ya. Ya, Tapi terima kasih. secara langsung belajar juga ya. Iya, iya, Oke. terus Pak Sinau terus belajar Amin, dan amin, belajar ya. Yes, Amin. belajar terus. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, Mbak. Oke. Bagus, sudah jam 1, bagus. Oke, terima kasih Pak Zalfi atas Ya. sharingnya, nasihatnya kepada kami semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Terus, oke. Kita masih ada lanjutan acara lagi, Pak. Mungkin Bapak bisa stay ataupun bukan ini. Oke. Ya. Saya mohon diri karena nanti Iya. ada lagi acara dengan Profesor Ali Aziz nanti. Oke, terima kasih Yang Pak. ini. Terima kasih, atas Oke. waktunya. Terima kasih Pak Baik, terima Zalwi. kasih Mas Aan, terima kasih teman Ustaz Yes, Musahab. terima kasih. Ya, mudah-mudahan corona bisa cepat selesai. Nah, Kita bisa ketemu. Yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh. Amin. Amin. Yang sakit bisa sembuh, yang lapar bisa kenyang, yang belum tertutup auratnya bisa tertutup auratnya. Dan urusan kita diperbaiki sama Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan Ramadan. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Dan kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu laporan pengumpulan donasi yang sudah kita galang kemarin serta pengenalan pengurus DPLN SBMI Singapura oleh Ibu Supriyatin. Monggo Bu. Oke, terima kasih Mbak Kus. Ucapan ribuan terima kasih buat teman-teman Dermawati uluran bantuannya. Semoga bermanfaat buat saudara-saudara kita yang memerlukan donasi dampak COVID-19 karena kita benar-benar lagi membutuhkan, nggak cuman di ampungan aja. Oke, donasi terkumpul sebentar ya, terkumpul 330. Tapi kayaknya Bu Rita salah hitung. 330 dikurangi $7 buat ongkos kok masih 3.327. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ya 23 seharusnya. Ya, Ibu, oke. Ini Bu Rita tulis 327 terkirim dan rupiahnya menjadi 3.350. Dan ini sudah dikirim ke rekening SBMI Serikat Buruh Migran Indonesia. Mudah-mudahan ini buat saudara kita yang memerlukan. Oke. Saya sudah bikin laporan kemarin bahwa resitnya sudah aku kirim. Sebentar. Di sini saya mau memperkenalkan kepengurusan DPLN SBMI Singapura. Ketuanya saya sendiri, Supriyatin, wakil Saudari Marmi dan Saudari Lita Handayani. Sekretaris Saudari Warsi dan Saudari Helina, Bendahara Saudari Riyati dan Saudari Sumarni, Humas Saudari Sri Suyati dan Saudari Suparni, IT Saudari Kuswati, Kesenian Saudari Katri, Divisi Sosial Elis Puspina, Divisi Agama Saudari Rokipah, Divisi Pemberdayaan Saudari Nurwati, Divisi Olahraga Siti Suyanti, Divisi Pendidikan Nurul Hidayah. Mungkin itu aja Mbak Kuswati, semua sudah aku sampaikan. Sekarang kembalikan ke Mbak Kuswati. Oke, terima kasih. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Dan sebelumnya kami memohon Mas Aan untuk menutup dengan doanya. Monggo, Mas Artinya. Terima kasih. Itu kan saya masih adzan. Terdengar kenceng nggak di situ? Enggak begitu. Enggak dengar. Enggak begitu. Dengar. Kita dengerin aja dulu, nggak apa-apa sih. Iya. Iya. Karena kenceng sekali. Iya. Dan luhur. Iya tadi.
Masjidnya sampai rumah kali ya, Mas? Kenapa? Masjidnya sampai rumah? Iya, samping. Alhamdulillah. Baik, kawan-kawan, kami mengapresiasi kawan-kawan DPLN Singapura terkait acara seperti ini. Jadi menurut saya acara ini sangat penting sekali karena kan kawan-kawan di situ bekerja terus, ya toh. Beruntung ada Pak Zalfi yang bisa memberikan siraman rohani. Saya sepertinya kawan-kawan sudah mengenal beliau, mengenal dekat beliau. Jadi beruntung ada pembimbing, ada bimbingan dari Bapak juga. Seperti yang kita lakukan di Indonesia ini, sebenarnya kita ada sama pemerintah itu berkolaborasi bikin Bina Keluarga TKI. Jadi kawan-kawan yang meninggalkan keluarganya, suaminya ditinggalkan bekerja ke luar negeri itu ikut dalam rombongan kita di Bina Keluarga TKI. Jadi kegiatannya itu ya saling mengingatkan, silaturahmi, pengajian seperti ini juga. Nah mungkin nanti kawan-kawan ketika pulang ke Indonesia bisa melakukan hal yang sama di sini. Jadi semoga tidak ada harapan SBMI itu ketika istrinya bekerja ke luar negeri, istrinya di rumah, suaminya di rumah melakukan hal yang tidak benar seperti itu. Ibunya kerja ke luar negeri, anaknya di rumah menghabiskan uang, itu yang kita tidak ingin. Makanya kita ada program-program seperti itu, Bina Keluarga TKI dan sebagainya, silaturahmi, walaupun memang bentuknya itu berbeda-beda. Di tiap daerah itu ada bisa lewat arisan, ada bisa lewat pengajian dan macam-macam. Nah, kegiatan yang kawan-kawan saat ini lakukan, yang barusan kita saya menyebutnya tausiah yang diberikan oleh Pak Zalfi tadi sangat bermanfaat. Kita sepertinya kan tidak santri kepada kiainya, tapi seperti bapak kepada anak. Jadi kita bisa curhat, kita bisa mengungkapkan tanpa sungkan, tanpa ragu, sehingga Pak Ustadz pun juga memberikan penyelesaiannya juga sangat jernih menurut saya, jadi mudah diterima sekali. Nah, kita sekali lagi sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung, ya, bisa ada terus gitu loh, Mas. Jadi semangat belajarnya itu nggak kendor. Saya semalam lihat kegiatannya kawan-kawan di Singapura, belajar skill, belajar kemampuan praktik dan sebagainya. Hari ini kita belajar soal hati, mengisi hati, yaitu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan ini saya ingin ada terus. Ini sudah bisa kita tutup? Oke, monggo. Sampun. Ya. Nanti karena kita lanjut ada diskusi sama SBMI Banyuwangi jam 2. Iya, diundang juga. Baik. Diundang juga ya. Barangkali teman-teman ada yang mau ikut silakan nanti. Iya. Baik, kita tutup acara hari ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah SWT. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk agama masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.